Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam Nisa dan Najwa. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Malam, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Topik bahasan kita kali ini ada 5 ya, seperti biasa. Nanti polanya seperti kemarin waktu di pertemuan pertama. Di slide soal peluang yang pertama. Di sini misalkan jika X dipilih dari himpunan, ini ada kurung kurawal 3,4,5 tutup kurung kurawal, dan dipilih dari kurung kurawal 6,7,8,9 kurung kurawal. Maka peluang bahwa X tambah Y bilangan ganjil adalah titik, titik, titik. Nah, di sini kita punya himpunan yang dinotasikan dengan kurung kurawal, himpunan yang pertama, kemudian himpunan yang kedua. Di sini dimisalkan X-nya itu anggota dari 3, 4, 5, berarti antara 3, 4 maupun 5. Begitupun yang Y-nya antara 6, 7, dan 8. Paling mudah kita bisa buat dalam bentuk tabel, gitu ya. Kita buat dalam bentuk tabel. Bikin tabel seperti ini ya. Nah, berarti dari tabel ini kita bisa pasangkan nih. Oke, kita pasangkan. Ini ada X tambah Y bilangan ganjil. Apakah bilangan ganjil yang pertama? Misalkan pasangan yang pertama itu ada 3 dan 6 ya di sini. Misalkan pasangan yang pertama ada 3 dan 6. 3 dan 6. Berarti berikutnya pasangan di sini adalah 4 dan 6. Dipasangkan. Ada yang mendatarnya, ada yang menurunnya. Sehingga kita udah punya ya. Sekarang tinggal pilih nih Nisa dan Najwa. Kita pilih pasangan yang X ditambah Y itu bilangan ganjil. Berarti kita lihat ini hasilnya masing-masing. Nah, contoh yang ini. 3,6 dia ganjil atau genap? 3 tambah 6. 3 tambah 6 hasilnya adalah 9. 9. Nah, 9 ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Nah, berarti ini tinggal kita tandai di sini ganjil ya. Boleh tandai apalah, misalkan seperti ini boleh. Ganjil. Ini 4,6, 4 tambah 6, ganjil atau genap? Genap. Genap, berarti tidak dicoret. 5,6, Ganjil. ganjil. Yang ini 3,7, genap. 4,7. Ganjil. Nah, oke, ini yang ganjil. 5,7, ini genap. Mudah ya, 3,6, 3,8 ganjil. Ini 4,8, 12 genap, 5,8 jadi 13, ini ganjil. 3,9, ini 12 genap, 4,9 ditambahkan ya, karena dimintanya X plus Y, 13 ganjil, dan 5,9 genap. Oke. Nah, berarti kita bisa tuliskan peluangnya. Peluang kejadiannya sama dengan kita lihat ini sebagai pembilang yang banyaknya titik sampel. Titik sampelnya sebagai pembilang ya. Titik sampelnya sebagai pembilang. Kalau dengan rumus dulu kita mengingatnya sepertinya. Peluang kejadian A itu sama aja dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota S. Nah, peluang kejadian A itu banyaknya anggota titik sampel, kemudian dibagi dengan anggota ruang sampelnya. Berarti dalam kondisi ini sama dengan yang ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 per banyaknya anggota ruang sampel ini semuanya yang di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau mau mudah bisa kita kalikan yang datar dengan yang menurunnya. Ada 3 dikalikan 4. 3 kali 4, 12. Sehingga hasilnya adalah 6 per 12. Nah, tapi di sini 6 per 12 nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada diapakan ya? Sederhana. Sederhanakan. Good. Nah, ini disederhanakan, sama-sama dibagi 6, 1/2. Oke ya. Barangkali kita seringkali kalau ketemu
pilgan, jawabannya nggak langsung nemu, itu kita mikirnya, jangan-jangan nggak ada jawabannya. Ternyata ada jawabannya, tapi bentuknya harus dirubah. Gitu ya. Ini soal-soal yang seperti ini saya pikir bermanfaat sekali untuk menambah poin kita ketika mengerjakan soal SNBT. Begitu, meskipun pada intinya adalah yang penting niat kita untuk belajar, ya, diniatkan untuk belajar. Adapun untuk SNBT ya ikhtiar kita yang terbaik versi kita gitu. Soalnya jika A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 dan B sebuah himpunan anggotanya 1, 3, 7, 9. Peluang pasangan anggota A cross B ya, itu produk kartesius saling prima adalah titik titik titik. Oke. Itu sama saja ya. Sebenarnya sama saja hampir mirip, tapi yang ditanyakan adalah ada istilah saling prima. Oke. Oke, bagaimana? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Silakan. Bisa. Tidak perlu malu-malu menuliskan atau menyebutkan. Kira-kira yang mana? Yang A 1/5, B 1/4, C-nya 1/3, D 1/20, atau E 1/10. Silahkan. Nah, udah mulai pada bisa bergabung nih. Ada Anissa, Esti, Linda, kemudian ada Wanda. Ketemukah? Ada kendala? Oh, ini ada satu yang sudah memberikan jawaban. Wanda B katanya 1/4. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, yang lain boleh. Danisa, Najwa, Linda, Friska, Esti, dan Anissa. Silahkan, kira-kira yang mana ya? Seperti tadi caranya tidak terlalu sulit. Kita tinggal A-nya 2. Ini berarti ada pasangannya. Kita buat seperti ini. Tabelnya yang sederhana saja. Kita tuliskan 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1. Begitu ya. Berikutnya juga sama, tinggal dilengkapi saja. Kita lengkapi seperti ini ya. 4,3, 5,3, 6,3. Nanti kalau sudah terbiasa, wah seperti ini mudah sekali. Kalau sudah terlatih. Oke. 4,7, 5,7, dan 6,7. Ini produk kartesiusnya. Hanya bahasanya saja yang berbeda daripada soal sebelumnya. Oke. Kemudian 5,9 dan yang terakhir 6,9. Oke, seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami cara menentukan produk kartesiusnya? Bisa dipahami? Oke, bisa. Sip. Mudah ya menentukan produk kartesiusnya. Hanya di sini ada istilah saling prima. Pernah dengar sebelumnya istilah saling prima? Saling prima. Pernah dengar sebelumnya istilah saling prima? Belum. Oke, mungkin sering dengarnya saling melengkapi, saling percaya, saling memahami. Itu mungkin yang udah sering dengar ya. Tapi sekarang orang matematika bilang ada istilahnya saling prima. Oke, dua bilangan dikatakan saling prima, itu artinya adalah, saya tuliskan singkatnya, mereka mempunyai FPB sama dengan 1. Ya, arti dari saling prima itu adalah sama aja dengan FPB sama dengan 1. FPB-nya sama dengan 1. Masih ingat apa itu FPB? Ada yang masih ingat apa itu FPB?
Ada yang masih ingat apa itu FPB? Nah, benar, faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau dua bilangan saling prima, itu faktor persekutuan terbesarnya adalah satu. Oke, sekarang kita cek ya pengetahuan pas SD-nya masih ingat nggak? Oke. Nah, di sini 2 dengan satu, berapa FPB dari 2 dan satu? Berapa FPB dari 2 dan satu? 2. Benarkah? Oke, terima kasih Wanda. Yang lain bagaimana FPB dari 2 dan satu? FPB dari 2 dan satu. Oke, sepertinya belum tempat, tapi Good sudah mencoba. Ayo, berapa FPB dari 2 dan satu? Yang pertama ini. 4. Belum Wanda. Belum. Friska lupa lagi. Oke, kita bahas ya. Ada namanya FPB, faktor persekutuan terbesar. Kalau FPB dari 2 dan satu, berapa FPB-nya? Nah, mereka ini sama-sama bisa dibagi berapa sih? Nah, kita lihat faktornya. Oke, faktor positifnya kan 2, paling satu kali 2 saja ya. Kalau satu, ya udah satu kali satu saja. Berarti mereka faktor persekutuan terbesarnya yang sama, yang ada di 2 dan yang ada di satu hanya satu. Berarti FPB dari 2 dan satu adalah satu. Kebayang? Bisa dipahami? Nah, good. Satu ya, berarti ya. Berarti FPB dari 2 dan satu adalah satu, saling prima. Maka dia, kita coret, kita tandai. Ini yang termasuk memenuhi. Oke. Coba sekarang FPB dari 3 dan satu berapa? FPB dari 3 dan satu. Oke, bisa. Satu. Satu. Oke, pinter. FPB dari 4 dan satu. FPB dari 4 dan satu. Berapa FPB 4 dan satu? Oke. Satu. Nah, satu juga. Gitu ya. Oke, satu juga ini. Satu. FPB dari 5 dan satu? Satu. Satu. FPB dari 6 dan satu? Satu lagi. Satu lagi. Nah, itu kayak main-main aja. Sekarang ini FPB dari 2 dan 3. Enam. Enam. Awas, FPB dari 2 dan 3. Awas, FPB Satu nggak sih kok? satu lagi. Kecuali KPK. Kalau KPK benar ya. KPK-nya adalah 6. Enam. Nah, tapi Ya FPB. salah. Oke, wanita bisa salah ternyata. Oh iya dong. Oke, sekarang FPB dari 3 dan 3. Satu. Tuh. FPB dari 3 dan 3. Satu tiga. Satu dan tiga. FPB dari 3 dan 3 adalah Tiga. Satu. adalah Tiga. 3. Nah, ini FPB dari 3 dan 3 adalah 3 karena mereka faktor pembagi terbesarnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Great Common Division. Tapi diturunin ke bahasa Indonesia itu jadi faktor persekutuan terbesar. Tapi ada beberapa buku-buku yang menyebutnya bukan faktor persekutuan terbesar, tapi ngambil dari terjemahan Great Common Division, yaitu disebutnya bisa jadi faktor pembagi terbesar gitu.
Nah, jadi ini tidak kita coret ya, karena FVB-nya 3, bukan 1. Berarti dia tidak saling prima. Oke, yang ini 4,3. FVB-nya berapa? 1. 1, benar. 5,3. Tuh. 1. 6,3. Berapa FVB-nya? 3. 3. Oh, 3. Nah, ini udah. Oke. 2,7. 1. 1. 3,7. 1. 4,7. 1. 5,7. 1. 1 lagi. 6,7. 1 1 lagi. lagi. 2,9. 1. 1. 3,9. 3. Sip. Ini 3. Tidak terkecoh ya. Jadi 6. Tidak terkecoh. Ini good. 3. 4,9. 1. 1. 5,9. 1. 6,9. 3. Good. Yang ini 3. Sip. Sehingga sekarang tinggal kita hitung aja deh. Kita hitung aja si peluangnya. Kita hitung peluangnya. Bagaimana kita hitung peluangnya? Seperti tadi ya. Peluang kejadiannya karena ini soal pilgan, jadi kita tidak perlu menulis secara rinci, nggak masalah ya. Tinggal saja langsung. Kita tuliskan kejadiannya. Ini yang dicoret-coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau saya salah ngitung? 16 ya? Oke, 16. Oke, 16 per ada 20 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 20. 16 per 20. Oke, ini disederhanain jadi berapa ya? 16 per 20. Sama-sama bisa dibagi berapa nih? 4. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. Oke, hasilnya harusnya iya ini. Kekeliruan. Ternyata pilganya keliru. Harusnya adalah, oke, sebentar. Pointernya nggak muncul. Oke, harusnya adalah 16 per 20 sama-sama dibagi 4 ada 4 4 per per 5. 5. Ah, ini berarti tipe nih. Bukan 1/5 tapi 4 per 5. 5. Ah, ini nih anggap aja ini 4/5. 4. Kita ubah ya. Oke. A. Oke, ternyata jawabannya adalah yang A. Harusnya. A. Good. Ada pertanyaan? Ya. Jelas? Jelas? Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Tadi yang pertama ada peluang. Setelah peluang ada apa ya? Setelah peluang ada apa ya pembahasan kita? Ada good, benar Najwa, Bangun datar. bangun datar. Oke, kita coba lihat bangun datar. Nah, ini bangun datar. Perhatikan gambar. Luas jajaran genjang EBFD dan ACF berturut-turut adalah 3 dan 2. Berapa luas persegi panjang ABCD? Nah, ada yang masih ingat jawabannya? Ada yang masih ingat jawabannya? Oke, Wanda lupa. Oke, kita tandai ya. Ini yang EBFD. Ini ada bagian yang EBFD ini. Yang EBFD saya tandai warna hijau. EBFD. Ini yang warna hijau. Luasnya adalah 3. Nah,
Ini luasnya adalah 3. 3 satuan. 3 satuan luas ya. Ini 3 luasnya. Kemudian yang warna merah misalkan untuk AECF. Misalkan ini AECF, kita tandai warna merah AECF. Nah, dia katanya luasnya 2. Oke. Berapakah luas persegi panjang ABCD? Berapa luas persegi panjang ABCD? Nah, di sini kita perlu tahu aturan apa itu jajar genjang. Kita perlu tahu aturan apa itu jajar genjang. Oke, di sini kita udah dikasih tahu EBFD. EBFD itu 3, AECF 2. Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya adalah kita memahami luas jajar genjang. Untuk menghitung jajar genjang, kita telah dibantu ada yang namanya rumus ya. Oke. Yang namanya jajar genjang, by definitif, itu dia punya 2 pasang sisi yang sejajar. Berarti EB sejajar dengan DF. Ya, sisi EB sejajar dengan DF. Ya enggak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke. Berarti kalau saya tunjuk ada sisi DE. Sisi DE, dia sejajar dengan apa sisi DE? BF. BF atau FB ya, sama saja penyebutannya dibolak-balik sama. Berarti dia sejajar dengan itu. Lalu bagaimana artinya? Artinya adalah kita bisa menghitung luas yang ini jajar genjang itu dengan cukup seperti luas persegi, tapi kita rubah. Kalau persegi kan panjang kali lebar, kalau ini tinggal alas kali dengan tinggi. Nah, alas kali tinggi. Itu aja sederhana. Nah, sehingga kita bisa temukan rumusnya masing-masing. Yang pertama, untuk luas jajar genjang A, B, BF gitu ya. EB, FD. E, B, F, D. Gitu kan? Berapa luasnya? Oh, katanya 3. Dapat dari mana 3? Tingginya ini sama. Pakai yang BC atau yang AD. Gitu ya. Berarti tingginya sama aja dengan BC dikali dengan EB ya. Atau DF ya. Dikali dengan DF sama dengan berapa luasnya? 3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Belum, Kak. Oke, ulangi lagi. Ada kan tadi luas jajar genjang kan cara menghitungnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Bagi jajar genjang EBFD, alasnya adalah kebalik. Alasnya adalah DF. Oke, meskipun komutatif. Alasnya adalah DF. Paham? Ini alasnya adalah DF. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke. Ya, Sekarang paham. tingginya adalah BC atau AD. Sama saja ya. Berarti tingginya itu BC atau AD. BC. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, DF dikali BC sama dengan 3. Kita tuliskan ini yang pertama. Yang kedua, ada informasi lagi bahwa ternyata luas jajar genjang satunya lagi, jajar genjang AECF, itu luasnya adalah, lihat, yang sebagai alas itu yang mana ya? Sebagai alas adalah yang ini, FC, ya kan ya? FC dikali tingginya boleh AD, boleh BC. BC. Oke, tapi kita pilih yang sama, BC. Sama dengan berapa? Sama dengan 2, begitu. Oke, sampai sini jelas?
Jelas, Kak. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah luas ABCD. A, B, C, D. Nah, untuk menghitung luas ABCD, kita perlu mencari panjang kali lebar. Di sini yang sebagai panjang adalah ini ya. Boleh dimisalkan ini. Ini panjangnya, ini lebarnya. Benar? Benar. Benar? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Itu panjang dan lebarnya. Berarti ada luas segi panjang A, B, C, D sama dengan ini aja tinggal substitusikan. Panjang kali lebar ya. Panjangnya itu DC, benar? Benar. Oke, DC. DC didapatkan dari mana? Dari DF ditambah FC. Ya enggak? Ya enggak? DC itu dari DF ditambah FC. Berarti ini DF Iya, benar. ditambah FC. Oke, benar. Dikali dengan BC. Sama ya, ini lebarnya ya, BC. BC. Oke, sampai sini bisa dipahami kah? Bisa. Oke. Sekarang kita perlu tahu apa itu DF, apa itu FC. Dari sini kalian bisa pakai pindah ruas ya. Berarti kita mendapatkan DF, BC-nya pindah ke kanan. Ini kursor saya pindah ke jajar genjang EBFD. Berarti DF sama dengan 3 per BC. Benar? Bisa dipahami perubahannya? Iya. Oke, ini ya perubahannya ya. Dari yang tadinya DF kali BC sama dengan 3 berubah jadi DF sama dengan 3 per BC. Nah, kedua ruas dibagi BC atau pindah ruas tadinya kali menjadi bagi. Ini tadinya kali jadi bagi. Ke sini jadi bagi. Oke ya? Oke? Bisa dipahami? Oke. Sekarang berarti bentuk yang FC jadi gimana ya? FC sama dengan 2 per BC. Nah, udah dapat nih. DF itu 3 per BC, FC itu 2 per BC. Tinggal substitusiin aja deh. Nah, substitusiin aja ke bawah. Kita dapat DF-nya itu 3 per BC ditambah 2 per BC. Sip, operasikan kali dengan BC. Operasikan, kita lanjutinnya di sini. Kita melanjutkannya di sampingnya. Nah, oke. Berarti ini penyebutnya udah sama belum? BC dengan BC. Sudah sama? Sudah. Sudah. Berarti tinggal perhatikan kok ininya aja, pembilangnya aja. 3 tambah 2 hasilnya adalah 5 per BC 5 kali BC. BC. Sama dengan? 5. Sama dengan 5. Seret sama dengan 5. Oke, dapatlah ini 5. Kemarin saya cek juga ada yang udah bener. Nggak tahu caranya seperti ini atau ini aja. Kak, saya punya cocok logi. Gini aja, Kak. 3 tambah 2. Wah, selesai. Hasilnya 5. Oke. Boleh seperti itu. Mungkin hasilnya sama ya. Tapi kata dosen saya, kalau ketemu yang seperti ini, beliau namanya ini Prof. Wahyudin bilang kalau ada anak menjawab seperti ini, ya, dia caranya berbeda atau dengan menebak, betulnya betul yang kebetulan. Nah, betulnya betul kebetulan. Berarti ada faktor luck, ada faktor keberuntungan, gak masalah gitu. Yang terpenting adalah kita mencobanya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, next kita coba ya. Oke.
Ini nanti seperti biasa catatannya akan saya kirimkan di grup. Jadi kalian bisa ngotret, tapi ngotretnya biar lebih fokus memperhatikan, tidak mencatat. Karena nanti catatannya saya kirim ke grup. Oke, silahkan dicoba. Hampir mirip tapi tidak mirip ya. Silahkan dicoba 1 menit atau 1,5 menit memahami. Tujuh mungkin. Oke. Panjang sisi terbesar itu maksudnya yang mencakup semuanya ya. Oke. Sisi yang terbesar itu yang warna ini. Apa ini sebutannya? Warna apa ini? Ini. Persegi panjang yang ini. Yang terbesar. Pink. Kayaknya pink. Soalnya warna sekarang rumit sekali ya. Ada hijau botol. Ada galaksi. Ada burgundi. Oh, warna peach, Kak, peach. Pouch. Nah itu tuh. Saya malah nggak tahu lagi tuh. Ini warna apa? Kunyit kayaknya. Warna kunyit. Heeh. Dulu yang saya pelajari di sekolah hanya ini aja. Warna dasar Mechiko Hibiniu. Tapi sekarang banyak. Oke, boleh lah ya. Anggap ini sebagai warna pink, kata Wanda. Nah, inilah yang warna pink ini. Panjang sisinya itu berapa? Yang terpanjang. Oke. Di sini penuh dengan ini ya, penuh dengan permisalan. Kalau ketemu bentuk yang seperti ini kita penuh dengan permisalan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bentuk persegi. Nah, di mana kalau yang namanya persegi, setiap sisinya panjangnya sama. Benar? Benar. Oke. Berarti kalau kita misalkan di sini satu ya, yang kecil berarti ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Benar? Nah, terus yang namanya orang matematika biasanya itu suka memisalkan. Memisalkan. Oke. 4. Nah, kita coba ya, Esti. Nah, kita biasanya suka memisalkan. Oh, ini kita boleh misalin yang bagian ini deh, yang kuning. Ya, yang kuning. Misalkan kita misalkan yang warna kuning itu panjangnya X. Yang warna kuning panjangnya adalah X. Boleh? Boleh dong. Ini warnanya X, yang kuning warnanya yang warna kuning ini kita misalin panjangnya adalah X. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang yang warna apa ini tadi saya nyebutnya kunyit ini. Yang warna krem kayaknya ya. Ini warna apa sih? Ini warna apa ini? Yellow. Hah? Orange. Ini ya, yang ini. Lihat, ini kan tadi yang kuning itu X. Ya, sisinya X. Berarti yang ini yang orange, ya katakan ini oranye. Ini kan berarti X tapi dikurangi 1. Iya enggak? Iya. Oke, berarti yang ini adalah X kurangi 1 nih. X kurangi 1. Oke. Ya, kalau kita tata boleh di bawahnya nih. Ini X kurangi 1. X kurangi 1. Ya, kalau kita tata seperti itu. Ini ada X kurangi 1, yang ini ada X yang kuning. Yang biru, sisinya berapa ya? Yang biru panjangnya? X kurangi 1. Good, X kurangi 1. Karena sama ya. Ukurannya kan sama ya. Berarti ini juga X kurangi 1. Nah, sekarang yang warna ini, yang warna pink. Yang warna hijau dulu, yang warna hijau. Kira-kira yang warna hijau berapa nih? Kalau ini kan X plus 1 berarti.
Good, bener banget. Ini X plus 1. X plus 1 berarti. Yang ini juga sama ya. X plus 1. Oke, sekarang coba pikirkan. Berarti yang warna pink ini berapa ya? Yang warna pink berapa ya? Kalian patokannya bisa lihat yang hijau nih. Yang hijau kan ini X plus 1. Berarti yang pink ini berapa ya yang pink? Berapa ya yang pinknya ya? Tadi benar yang hijau itu X plus 1. Yang biru dan yang oranye X min 1. Sekarang yang pink berapa ya? Adakah yang bisa menemukan? Coba lihat yang hijau. Ini kan hijau ya. Ini yang hijau ke bawah. Ini kan X plus 1. Berarti kalau ke pink dilebihin dikit, berapa ya jadinya ya? X ditambah 2. Good, X tambah 2. Nah, widih. Hebat. X tambah 2. Oke. Nah, jadi kita udah punya nih yang keliling-kelilingnya. Ya, berarti semuanya udah sama tuh. Udah sama. Nah, karena sudah sama, bisa kita gunakan. Mana yang kita gunakan? Kan tadi katanya ini persegi ya, berarti kita bisa buat jadi sebuah persamaan. Andaikan kita mau pakai yang atas ini. Yang atas dengan yang bawah atau yang samping. Nah, ini yang atas dengan yang bawah. Oke. Kalau yang bawah, ini ada X kurangi 1 ditambah X kurangi 1 ditambah X. Hasilnya berapa? 3X negatif 2. 3X kurangi 2. Good. Nah, yang ini ya. 3X kurangi 2. Ini saya buatkan panahnya. Oke. Jalan-jalan sendiri si kursornya. Aduh. Nah, ini ada 3X ya. 3X kurangi 2 sama dengan, kalau yang ini berapa? 2X tambah 3. 2X ditambah 3. Oke, benar. Nah, berarti ini sekarang bisa kita operasikan ya. Kumpulkan yang sejenis. Berarti ada 3X dikurangi dengan ini 2X ke kiri. Nah, gitu ya. Benar? Benar. Oke. Yang ini sekarang. Berarti yang di ruas kanan ini ada 3. Ini kurangi 2. Di sini berubah jadi tambah 2. Ekuivalen 3X kurangi 2X hasilnya X. X saja. Good. Sama dengan 5. Oh, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini yang mau kita pakaikan sisi terbesarnya ini ya. Yang X plus 2, benar? Nah, Benar. oke, berarti Benar. oh iya, benar. Maka X plus 2 sama dengan X-nya berapa? 5 plus 2 sama dengan 7. Oke, berarti 7. Benar. Hore. oke. Berarti jawabannya adalah 7. Oke, tadi ada yang mencoba menjawab dari oh iya, ada menjawab 7. Linda ternyata dari tadi udah jawab 7 mungkin. Linda pintar. Luar biasa, Linda sangat visioner ya. Oke. Amin amin. Linda hoki. Gak apa-apa, luck itu bagian dari
bagian dari apa ya? Ya memang luck dari bagian dari kehidupan kita, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Kak. Gimana pertanyaannya? Itu Kak yang pas nyari X-nya kenapa nambahin atas sama bawahnya? Oke. Kenapa nambahin atas sama bawahnya? Sekarang kita ilustrasikan dulu ya. Misalkan kita punya titik A, titik B, titik C. Jarak dari A ke B, misalkan dari A ke B jaraknya 2. Oke. Aduh, spoiler. Oke, terus jarak dari B ke C itu 3. Berarti jarak dari A ke C berapa jaraknya? 5. 5. Dari mana? AB tambah BC. Benar? Benar. Oke. Sekarang dimisalkan panjang AB-nya X, panjang BC-nya 3. Berarti panjang dari A ke C panjangnya berapa? AB X B ke C 3. Berarti panjang dari A ke C ya udah X plus 3. Benar? Iya, benar. Nah, gitu ilustrasinya. Ilustrasi yang lain untuk yang bagian pengurangan. Contoh, ada C, F, E misalkan. Misalkan diketahui jarak dari C ke F, C ke E misalkan, C ke E misalkan 7 jaraknya. Ya, sedangkan jarak dari F ke E misalkan jaraknya adalah 2. Berapa jarak dari C ke F? Andaikan mereka di garis lurus ya. Berapa jaraknya C ke F? 7 dikurang 2. 7 kurangi 2. Sekarang yang duanya kita anggap, kita misalkan yang 7 dan 2-nya masing-masing kita misalkan ini tadi X, ini misalkan 1. Berarti jarak dari C ke F adalah X kurang 1. good. X kurangi 1. Begitu. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, good mencoba ya. Ini memang butuh kemampuan abstraksi, mematematisasi bentuk permasalahan kontekstual gitu. Jadi apa namanya? Perlu hayalan tingkat tinggi. Makanya orang matematika itu biasanya berimajinasi, tapi imajinasinya yang seperti ini, berthinkingnya seperti ini, tidak overthinking ke masalah hidup yang tidak tahu penyelesaiannya bagaimana. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ini masalah memisalkannya? Clear atau ada pertanyaan lagi? Boleh? Kak, aku mau nanya. Oke, boleh. Siapa ini kali ini? Kan tadi dimisalkannya X itu di persegi yang warna kuning. Kalau Iya. misalnya di persegi yang warna lain, itu bakal kayak gimana? Terus gimana caranya kita nentuin persegi yang pemisahannya tuh gampang buat nentuin sisi terbesar tadi? Oke, good. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya permisalannya itu boleh di sisi yang manapun. Ya, Najwa. Di sisi yang manapun. Di pink boleh, di hijau boleh, di biru boleh, di orange boleh. Semuanya sama. Boleh. Yang terpenting adalah konsisten dengan pilihannya. Contoh, kita jangan pakai X ya. X kan udah kepakai. Kita pakainya Y. Kita pakai Y. Misalkan kita pakai Y. Saya harus dengan warna yang berbeda. Misalkan ini di bagian yang pink, kita misalkan di sini Y ya. Berarti ini kan kita misalkan Y. Berarti bagian yang hijau bagaimana ya persamaannya ya? Kan yang pink itu Y. Berarti yang hijau apa ya?
Y dikurangi. Y dikurangi Satu. 1. Good. Satu. Terbayang? Iya. Y kurangi 1. Tuh yang hijau. Nah, kalau yang kuning, bagaimana yang kuning? Bagaimana kalau yang kuning? Y-nya diapakan? Bagaimana kalau yang kuning? Berarti Y kurang 2. Good, Y kurangi 2. Gitu ya. Karena yang hijau ini kurangi 1 sedikit. Y kurangi 2. Ah, kalau yang orange dan yang biru, yang orange dan yang biru. Y kurangi 3 bukan, Kak? Nah, bener. Y-nya kurangi 3. Yang ini Y kurangi 3, Y kurangi 3. Nanti kalian bisa bentuk menjadi seperti ini tadi. Ya, tapi hanya dengan Y. Begitu ya. Andaikan ini nanti saya bersihkan, tapi andaikan kita hitung, apakah hasilnya adalah sama? Sama nggak kira-kira? Harusnya sama ya, harusnya. Harusnya sama. Iya. Harusnya sama dan semoga sama. Oke, misalkan begini ya. Berarti yang bawah ini Y-3, Y-3, Y-2. Berapa totalnya? Y-3, 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 Y-2. Berapa totalnya? Y-3 tambah Y-3 tambah Y-2. 3Y kurangi 8. Good. 3Y kurangi 8. Sama dengan. Nah, sekarang yang ini. Yang ini kan yang pink tadi Y ya. Y, yang hijau Y kurangi 1. Nah, coba tambahkan. 2Y kurangi 1. 2Y kurangi 1. 2Y kurangi 1. Semoga nih, semoga hasilnya sama. Kita coba ekuivalen, berarti 3Y kurangi 2Y sama dengan negatif 1 ditambah dengan. 8. Nah, good. Nah, berapa hasilnya? 3Y kurangi 2Y. Y. Y. Aduh, kayak orang jutek. Y Y. sama dengan 7. Nah, bener nggak Y sama dengan 7? Benar. Benar. Ini sisi terbesarnya adalah 7. 7. Ah, ah. Ini saya hapus ya yang bagian Y-nya ya. Barangkali nanti lihat di catatan pusing. Ini yang apa biarin aja. Yang ada Y-nya biarin. Biarin aja, Kak. Oh, biarin aja. Nanti yang baca bingung. Ini dari mana Y-nya? Ini membuktikan aja ya bahwa mau bagaimanapun sama-sama saja. Sama-sama saja. Oke, gitu. Jadi tidak akan berdusta selagi kita jujur sesuai aturan, ya, nggak akan bohong. Oke, uniknya matematika di situ nggak akan bohong. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah puas? Sudah, puas, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Meskipun saya bukan pemuas, tapi mudah-mudahan ini puas dengan yang bagian ini. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ada garis dan sudut. Ah, ini salah satu yang saya pikir ini favorit saya pribadi karena kalau di garis dan sudut itu sebenarnya tinggal tricky aja, main-main aja ya. Jika ADEG sebuah jajar genjang, maka sudut HDB sama dengan titik titik titik. Ada yang masih ingat jawabannya? Ini saya kelupaan ya.
Pilgannya tidak disertakan, astagfirullahaladzim. Kehapus kayaknya. Oke, di sini prinsipnya sederhana ya. Kalian masih ingat prinsip yang namanya hubungan sudut, hubungan garis dan sudut, masih ingat? Tidak. Oke, diingatkan kembali hubungan yang telah lampau. Memang kadang seperti itu hubungan kalau telah lama usang, akhirnya ditinggalkan, akhirnya dilupakan. Ya sudahlah, sekarang Masa diingatkan kembali. lalu. Oke, misalkan diingatkan kembali ya, ada namanya berpenyiku. Berpenyiku. Nah, berpenyiku itu yang seperti apa? Berpenyiku itu kalau ada dua sudut yang ditambahin hasilnya jadi 90 derajat. Hasilnya 90 derajat. Ini berpenyiku. Nah, jadi misalkan di sininya 30 derajat, di sininya berapa derajat ya? Biar jadi 90. 60. 60 derajat. Oke, itu namanya berpenyiku. Ada lagi yang namanya berpelurus. Oke, berpelurus. Sret, garis lurus. Kalau ditambahin hasilnya adalah 180 derajat. Derajat. Oke. Contoh, di sini kita punya 40 derajat. Kira-kira di sininya berapa ya? 320. 300? 20. Bukan 300. Awas, berpelurus itu 140. total. 140. Oke, 140 derajat. Itu namanya berpelurus. Berpeluru. Oke. Ada lagi hubungannya. Wah, ini banyak hubungan di antara mereka. Tapi kalau misalkan udah dipraktek gampang-gampang aja kok. Oke, good. Tadi ada yang menjawab lewat kolom komentar. Nah, ada lagi yang namanya bertolak ke belakang. Ah, bertolak belakang. Kalau ada garis seperti ini namanya bertolak belakang. Bertolak belakang. Oke, bagaimana kalau bertolak belakang? Contoh, andaikan di sini 50 derajat, maka di sininya berapa ya? Sama-sama 50 derajat. Oke, gampang dimengerti? Oke. Oke, gampang dimengerti. Nah, sehingga ada prinsip yang lainnya. Kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, dipotong oleh sebuah garis transversal. Seret. Wah. Nah, ini membentuk sudut-sudut ya. Dulu pas waktu masih SD, ini menggunakan sudut-sudut seperti ini. Tapi nanti hubungannya ini kok sama saja. Oke. 1, 2, 3, 4 misalkan. 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini dari bentuknya sendiri kita sudah bisa melihat ya hubungan antara mereka. Contoh, sudut yang nomor 1 besarnya sama dengan nomor 3, sama dengan nomor 5, sama dengan nomor 7. Ini namanya hubungan antara dua garis lurus, dua garis, sejajar, dan satu garis transversal. Nah, oke. Nah, ini. Tapi kita bisa melihat langsung kok bentuk-bentuknya. Selain itu yang menjadi dasar berikutnya adalah dalam segitiga. Dalam segitiga, ini saya berikan dasar-dasarnya dulu. Dalam segitiga totalnya harus 180 derajat. Total dalam sudut segitiga. Masih ingat prinsip-prinsip itu? Sudah mulai ingat? Anissa, Esti, Friska,
Linda, Najwa, Nikmatul, Khairiyah, dan Rainisa. Sudah ingat? Sudah mulai ingat? Sudah dikit, Kak. Oke, gitu ya. Kita coba praktek ya. Memang harus mengingat bagian-bagian ini. Nanti insya Allah mengerjakannya mudah. Sekarang kita lihat di sini pertanyaannya adalah maka besar sudut HDB. Kita tandai sudut HDB. Kita tandai sudut HDB. Caranya ditelusuri dari titik H, titik D, titik B. H, D, B kita telusuri. Seret, seret. Ah, ini sudut HDB. Ah, oke. Oke, ini sudut HDB ya. Ini yang kita tuju. Selain ada prinsip segitiga itu sama dengan 180 derajat, kita juga punya prinsip kalau yang namanya segi empat, apapun itu, entah itu trapesium, entah itu jajar genjang, entah itu persegi, layang-layang, persegi panjang, kita punya prinsip kalau yang namanya persegi panjang, segi empat lah pokoknya, itu pasti besar sudutnya adalah 360 derajat. Itu ada prinsip-prinsipnya ya yang harus kita taati ya, koridor-koridornya biar kita mudah. Oke, sekarang untuk menuju sudut ini ada beberapa sudut yang harus kita temukan. Tapi menemukannya pun kita belum tentu harus dengan aturan tertentu ya. Kita temukan yang paling dekat saja. Contoh ini sudah dapat 70 derajat nih. Ini 70 derajat. Ya enggak? Ya, yang ini sudut ini. Iya. Oke. Nah, kemudian di bagian ini berarti dia dengan sudut yang ini saya tandai warna hijau. Ini saling apa ini? Bertolak belakang, berpelurus atau berpenyiku? Berapa ini namanya? Berpenyiku atau berpelurus? Atau bertolak belakang? Yang bagian ininya. Berpelurus kayaknya. Nah, berpelurus. Berarti yang bagian ini yang saya tunjuk berarti berapa besar sudutnya? Ini kan udah 70. Kalau ditotalin harus 180. Berarti di sini berapa? 110. 110. Good. 110 derajat. Kalau yang bagian ininya sih berapa ya? Kalau bagian yang ini. Nah, yang ini yang saya tunjuk. 70 derajat. Nah, 70 derajat. Boleh pakai tolak belakang, boleh pakai berpelurus. Nah, sekarang ini yang dekat ini 70, ini 30, berarti di sini berapa ya? Ingat prinsip segitiga. Kalau di segitiga, total sudut dalamnya harus 180 derajat. Karena kalau dipotong-potong, disambungin jadi garis lurus. Berarti di sini berapa ya? Ini udah ada 70, udah ada 30, berarti di sini berapa? 80 derajat. Good, 80 derajat. Nyambung, berarti di sininya berapa ya? Berapa ya di situ ya? 100. 100 derajat. Nah, kita hampir menemukan ini. Ya, hampir menemukan. Ya, hampir menemukan eh yang ini, yang utamanya kita cari. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Jelas?
Jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti berikutnya kita lanjutkan ya, kita lengkapi yang lain. Kita kan butuhnya ini nih, yang ininya saja. Tapi sebenarnya di bagian yang lain pun kita dapatkan. Contoh, karena ini kan ada keterangan A, D, E, G adalah sebuah jajar genjang. A, D, E, G jajar genjang. Berarti karena ini 110 derajat, ya, berarti ini juga 110 derajat. Ya enggak? Yang ini nanti 110 derajat. Nah, berarti yang ini, yang bagian ini, yang saya tunjuk, itu sama dengan bagian pelurusnya dari 110 derajat. Agak muter-muter memang ya, seperti muter-muter penjelasannya atau pemahaman kita mendapatkan ini. Berarti di sini A itu 70 derajat. Bisa dipahami enggak? Kenapa ini 70 derajat? Bisa dipahami kenapa 70 derajat? Belum, Kak. Oke, ulangi lagi ya. Karena ini jajar genjang, berarti sudut ini yang A dengan yang ini 110 derajat itu saling berpelurus. Kalau kita gambar jajar genjang misalkan di sini di atas kita tuliskan. Nah, seret, seret, seret. Nah, kan dia jajar genjang. Maka ini saya tandai bagian yang samanya ya. Ini yang hijau sama dengan ini yang hijau. Kemudian ini yang merah sama dengan yang merah. Dan merah dan hijau ini mereka saling berpelurus. Kalau dilanjutin di sini bisa. Nah, kalau dilanjutin ini mereka berpelurus. Oke, ini ilustrasinya ya. Kalau garisnya dilanjutkan, andaikan garisnya diteruskan. Nah, ini tadi ada hubungannya sama dua garis transversal dipotong sebuah garis. Bisa dibayangkan yang gambar yang atas ini? Bisa? Atau makin rumit? Bagaimana kira-kira? Ini gambar yang baru dibuat. Ini ilustrasinya yang hijau dan yang merah itu berpelurus ya. Ini jajar genjang A, D, E, G. A, D, E, G. Ini saya tuliskan ulang. A, D, E, G. Ah, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita usahakan 21:10 lah. Selesai. Bisa dipahami? Belum, Kak. Masih belum. Belum ya? Oke. Belum, Kak. Memang ini agak sedikit abstrak, tapi nggak masalah ya. Nanti bisa dibaca ulang. Nanti bisa dibaca ulang. Yang jelas ini saya coba tuliskan ya, biar tidak terlalu malam. Nanti kalian kan besok hari Senin upacara ya. Iya, Kak. Nanti. Uh, uh. Nanti bisa dipahami ulang. Ini saya sampaikan lagi. Ini prinsipnya kayak dua garis sejajar dipotong sebuah garis, ditarik ke konsep jajar genjang. Nah, ini kita coba lengkapi yang ada. Derajat-derajatnya dilengkapi dengan bagian yang ada. Ini dapat 70 karena ini 110 dan ini 70 sama. Dia pasti sama karena dia jajar genjang. Gini ya ilustrasinya. Saya lengkapi lagi ini 70, ini dengan yang di sini yang di E pasti sama. Kalau kita kumpulkan semuanya yang samanya, dituliskan semua yang sama. Oke. Sehingga kita sudah punya nih
segitiga yang bawah ini 80 derajat, ini juga 80 derajat. Nah, berarti di sini berapa ya? Ini 80, 70, berarti di sini berapa nih? Yang saya orek-urek, yang secara kotret-kotret. 80, 30. oke, 30 derajat. Good. Nah, ini semuanya, ini harus 110. Yang ini harus 110. Tahu 110 dari mana? Ini dari bentuk jajar genjang ini. Nah, ini 110, ini juga 110. Ini udah ada 30, udah ada 30. Berarti di sini tinggal berapa ya? 50. 50. Tinggal 50. Nah, oke. Jadi 50 derajat. Jawabannya adalah 50 derajat. Nah, ini jawabannya 50 derajat. Udah soal keberapa, Kak? Ini garis dan sudut soal keberapa lah? Ketiga ya. Saya jadi ikut lupa ini. Nah, kita lihat garis dan sudut. Ini tipe soal ketiga. Nah, ini garis dan sudut. Oke, ini catatannya seperti biasa saya kirimkan ke grup. Oke, sekarang kalian boleh nyoba yang ini. 1 menit. Barangkali yang ini ternyata lebih mudah. Oke, silahkan dicoba. Oke, bagaimana? Sudah menemukankah? Belum, Kak. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Sembari memikirkan ini. Oke. Kita lihat nilai A yang memenuhi adalah, ini misalkan A-nya di soal udah ada derajatnya. Jadi kita nggak usah nulisin, di pilganya ada derajatnya masing-masing. Nah, di sini prinsipnya sama ya. Kita coba berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga kita kumpulin informasi yang kita tahu semuanya. Gitu ya. Informasi yang kita tahu semuanya kita kumpulin. Nah, di sini ini yang ada 105 derajat. 105 derajat. Nah, ingat ada sepasang garis transversal. Oh, sorry, sepasang garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ini, yang ini. Oke, berarti ini nanti yang satu ini sama dengan 3, sama dengan 5, dan sama dengan 7. Berarti di sini pun juga sama. Berarti di sini dengan sama. Ini 105 derajat, ini bagian-bagian yang lainnya 105 derajat. Ini 105 derajat ya. Yang ini 105 derajat, kita tuliskan yang nggak usah ngitung-ngitung dulu, 105 derajat. Kemudian mana lagi yang 105 derajat? Nah, ini bagian ini juga sama, 105 derajat. Ini juga sama, 105 derajat. Nah, ini bagian-bagian yang tidak usah kita hitung. Ya, tidak usah kita hitung. Ini 105 derajat juga. Sama, saya tandai warna merah. Yang sama-sama 105 derajat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Boleh merespon via chat. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, good. Nah, sekarang kita coba ya. Ini udah 105 nih. Berarti ada yang namanya berpelurus ya. Yang namanya berpelurus. Nah, ini saya tandai yang warna biru misalkan. Ini kan tadi 105 derajat. Berarti di sini yang warna biru berapa ya?
Karena berpelurus 75 derajat. 75 derajat. Good, 75 derajat. Oh, berarti yang di sini 75 derajat. 75 derajat. Yang di sini berapa ya? Ini, bagian ini. 35 derajat. Nah, benar 35 derajat ini. Nah, berarti ini bagian yang segitiga bisa kita lengkapi ya di sininya ya. Berapa berarti? Kalau segitiga ingat konsepnya. Kalau sebuah segitiga berarti ditotalin harus 180 derajat. 70 derajat. 70 derajat. Good. Derajat. 70 derajat. Nah, saya ganti warna deh biar jelas. Berarti tadi 70 derajat di sini. Ah, udah deh. Yang A-nya berarti berapa? Yang A-nya berarti berapa? Ah, ada yang ngasih jawaban. 110. Oke, good. 110 derajat. Oke, mudah deh. Nah, jadi jawabannya adalah 110 derajat yang A-nya. Kadang memang harus seperti itu. Kita mencari bagian-bagian yang bisa ditemukan dulu kemungkinannya. Karena kalau memikirkan solusi padahal kita nggak menemukan langkah-langkah perlahannya, kita akan kesulitan. Dari mana 110? Ulangi lagi, Shiren. 110 itu dari konsep ini, Shiren. Seret, ada namanya berpelurus. Kalau ada yang berpelurus, itu artinya adalah jika dijumlahkan, hasilnya harus 180 derajat totalnya. Karena garis lurus itu 180 derajat. Di posisi ini, Shiren, kita udah punya 70 derajat nih, Shiren, di sini. 70 derajat. Oh, berarti untuk melengkapi 70 derajat biar 180, kita dapatkan 180 kurangi 70. Di sini ada 110 derajat. Udah bisa dipahami, Sharon? Oke, good. Alhamdulillah. Itu ya. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Jelas? Anissa, Esti, Friska, Denanta, Najwa, Nikmatul, Nisa, Sharon, dan Jelas, Made. Kak. Oke, jelas. Belum ngantuk? Belum. Oke, kita selesaikan ya. Tadi udah tipe soal yang ketiga. Berikutnya ada tipe soal selanjutnya. Nah, ini. Nah, ini enak sekali, nggak usah ngitung ya. Grafik fungsi. Udah sampai materinya sini kan? Sampai sini kan kelas 11? Sudah belum? Sudah. Ah, sudah. Jadi lebih mudah nih. Ah, oke. Kita tinggal pilih aja yang benar atau yang salah. Lihat, yang pernyataan pertama, limit f pada x untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Benar tidak? X-nya mendekati 1, katanya nilainya sama dengan 2. Benar? Benar tidak? Ini yang bagian awal. Limit dari f pada x sama untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Ini kan 1 nih x-nya. Apakah benar limitnya itu bernilai 2? Benar tidak? Enggak kayaknya. Tidak. Itu jelas. Nggak ada pasangannya ya. Ini jomblo. Satu nggak berpasangan dengan apapun. Nah, makanya dia salah. Ini salah. Ah, oke, paham? Membaca grafiknya bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Kayak kita menempatkan Kartesius saja ya. Hanya saja disubstitusikan nilainya pakai nilai PDKT, pendekatan. Terus, limit f pada x tidak terdefinisi. Benar nggak? Limit f pada x untuk x mendekati 2 tidak terdefinisi.
Benar? Coba. Kalau yang namanya terdefinisi, ada yang tidak. Yang namanya terdefinisi itu jika limitnya ada. Limitnya ada. Artinya limit kanan sama dengan limit kiri. Oke. Apakah ini limit kiri dan limit kanan ada? Apakah ada? Ada, ada deh kayaknya. Ada. Karena ini ada ya di sini ya. 1, sekian ada. Meskipun kalau nilai fungsinya nggak ada ini. Bulatannya bulatan kosong. Tetapi ada atau tidak ada sebab ini pakai limit. Limit teh yang mana? Limit teh itu nilai pendekatan. Ini yang bergerak. Seret. Nah, ini limit. Seret. Limit ini limit yang Indonesia dinotasikan dalam grafik. Oke. Itu yang namanya limit. Berarti ini benar ya. Seret. Benar. Oke. Limit itu, nilai pendekatan limit kan artinya batas dalam bahasa Inggris. Kita gunakan limit itu sebagai nilai pendekatan. Kalau fungsi itu nilainya langsung disubstitusikan, sedangkan kalau f pada x dengan limit itu nilainya pendekatan. Berarti ini tidak terdefinisi benar atau salah. Berarti tidak terdefinisi itu adalah salah karena harusnya terdefinisi. Ya, bisa dipahami? bisa. Oke, kalau terdefinisi benar, tapi kalau tidak terdefinisi salah. Oke, memang ini agak agak gimana ya, abstrak lah. Tapi tapi enak sekali kalau misalkan paham, karena nggak usah ngitung. Ini limit dari f pada x untuk x mendekati -1 ada pangkat negatif. Pangkat negatif di sini artinya adalah dia bergerak dari kiri. Kayak gini nih. X mendekati -1 dari kiri ya. Itu bernilai 0, benar tidak? Betul. Betul ya. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0 benar ya. Terus F pada X tidak terdefinisi untuk X mendekati -1. Benar nggak? Untuk X mendekati 1 tidak terdefinisi. Benar nggak tidak terdefinisi? Coba, kalau dari kiri kan benar 0. Kalau dari kiri 0. Kalau dari kanan? Kalau dari kanan kan ini ya, -1, sekian. Berarti limit yang kiri dengan limit kanan. Kalau yang ini, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti tidak terdefinisi. Berarti ini benar. Berarti ini benar. Oke. Sehingga yang benar itu hanya 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Bisa dipahami? Bisa. Nah, begitu ya. Cukup abstrak tapi lumayan waktunya singkat mengerjakan ini. Ada pertanyaan dulu? Jelas? Oke. Berikutnya kita coba langsung bareng-bareng aja deh. Coba limit dari f pada x untuk x mendekati -1, -4 dari kanan. X mendekati -4 ini ya, -4-nya ya. Dari kanan. Apakah benar nilainya 5
Seret dari kanan. Apakah benar nilainya 5? Apakah benar yang nomor 1 ini? Benar. Oke, sip. Yang ini benar. Limit dari F pada X untuk X mendekati 3 tidak terdefinisi. Mana mendekati 3? Oh, di sini mendekati 3. Oke, lihat di grafik. Ini yang mendekati 3 ya. Saya buat yang hijau sekarang. Ini di sini yang hijau. Apakah tidak terdefinisi? Lihat limit dari kiri dengan limit dari kanan menuju arah yang berbeda. Kalau dari kanan menuju positif tak hingga, kalau yang dari kiri menuju negatif tak hingga. Berarti ini tidak terdefinisi. Apakah benar? Benar. Benar. Ya, jadi memang tidak terdefinisi karena limit kiri dengan limit kanan tidak sama. Limit dari negatif 4 dari kiri sama dengan 5. Benar nggak? Limit negatif 4 dari kiri. Oh, astagfirullahaladzim. Tadi yang satu keliru ya. Harusnya yang satu yang dari kanan. Nah, sorry, yang satu dari kanan. Ini yang dari kanan. Seret, dari kanan. Ini harusnya adalah negatif 2. Ini yang salah. Sorry, nomor satunya. Kalau yang nomor empatnya, nomor tiganya baru benar. Limit negatif 4 mendekati dari kiri. Ini dari kiri. Ini hasilnya 5, baru ini yang benar. Nah, sudah malam kayaknya. Jadi saya juga ini kurang berkonsentrasi. Oke. Terakhir, limit dari negatif 2 untuk F pada X sama dengan 0. Benar nggak? Mendekati negatif 2 di sini. Apakah Y-nya sama dengan 0? Iya. Benar? Benar. Benar. Oke. Benar. Oke. Berarti harusnya hasilnya adalah harusnya hasilnya adalah ini ya, 2, 3, 4. Oke, kita ralat ini harusnya 2, 3, dan 4. Ini. Yang C harusnya ada tambahan 2-nya. 2, 3, dan 4. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Ini memang butuh konsentrasi lebih ya, meskipun nggak menghitung. Terbukti tadi saya juga terkecoh dengan kalimat yang saya buat sendiri. Oke. Ini soal yang terakhir. Ada 2 contoh yang terakhir. Kita coba ya. Bayangan garis G bergradien negatif setengah dan melalui titik negatif 4 setelah digeser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, kemudian didilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 3 adalah garis G aksen. Berdasarkan informasi tersebut, 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar sebanyak titik-titik-titik. Harus ngecek nih satu persatu. Ini hubungannya sama G aksen, G aksen, G aksen, G aksen. Maka dari itu kita harus buat G aksennya dulu ya. Oke, untuk membuat persamaan garis, ingat selalu karena itu ada gradien, ada titik. Kita ingat ada namanya persamaan garis lurus, persamaan garis lurus yang menggunakan satu titik dan satu gradien. Y sama dengan M kalikan X plus C. Ya, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan M, itu gradiennya M kalikan buka kurung X min X1. Nah, ingat yang ini? Ingat, teman-teman? Lupa ingat. Lupa ingat. Ya, ini persamaan garis lurus pas masih SMP ya, di kelas 8. Tapi dilanjutkannya ada transformasi geometrinya, ada titik-titik yang digeser.
Oke, kita buat garis G-nya dulu yang pertama. Untuk garis G, titiknya itu yang kita ketahui di sini ada M-nya, gradiennya M sama dengan setengah, dan titiknya adalah negatif 1,4. Negatif 1,4. Ya, titik dari si G-nya itu negatif 1,4. Kita buat ke dalam persamaan ini. Maka ya, Y min Y1-nya berapa? Oh, Y1 itu yang ini nih. Ini Y1, ini Y1, ini X1 bagi bentuk ini. Nah, berarti Y min Y1. Y min Y1-nya adalah 4 sama dengan M-nya setengah, buka kurung, X min X1-nya negatif 1 tutup kurung. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan setengah kali X, begitu ya. Setengah X, terus ini setengah ditambah plus 1. Oke, di sini setengah plus setengah kali, ini udah jadi plus setengah kali 1 setengah. Oke, sehingga kita dapatkan di sini persamaannya sekarang bentuknya menjadi Y sama dengan setengah X ditambah setengah, ini plus 4. Ekuivalen Y sama dengan setengah X, setengah tambah 4, 4 setengah ya, atau 5/2. Oh sorry, 9/2. Oke. Sampai sini bisa dimengerti atau terlalu cepat? Terlalu cepat, Kak. Iya benar, saya ngerasa juga terlalu cepat. Ulangi lagi ya penjelasannya ya. Oke. Ulangi lagi, kita akan membuat garis persamaan garis yang pertama. Persamaan garis G. Ini sebelum digeser. Nah, ini sebelum digeser. Menggunakan prinsip persamaan garis lurus, yakni Y min Y1 kalikan M, buka kurung, X min X1. M-nya berapa? M itu sama aja dengan gradien ini, setengah. M-nya setengah. Titiknya itu yang pertama, negatif 1/4, sebelum dia digeser, sebelum dipindahkan. Maka kita buat dengan diproses Y min Y1-nya itu 4, sama dengan M, M-nya itu setengah, buka kurung, X kurangi buka kurung, negatif 1 tutup kurung, tutup kurung. Ini sebenarnya kayak puzzle ya, di tempat-tempatin aja. Yang ini itu Y1, yang ini X1. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Kak. Nah, ini kita proses ya, proses, proses, proses. Nah, dengan diproses seperti itu, didapatkanlah hasil akhirnya untuk persamaan G, garis lurus G, itu Y sama dengan setengah X ditambah 9/2. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, ini memang agak complicated ya. Nah, sekarang kita buat yang garis berikutnya. Oke, garis berikutnya berarti ini titiknya baru nih. Titiknya setelah digeser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Ini ada negatif 1,4. Nah, kita geser translasi. Oke, kalau translasi 2 satuan ke kiri itu artinya X-nya ditambah atau dikurang? Kak, dikurang. Dikurang, kurangi 2, kemudian 3 satuan ke atas, ditambah atau dikurang Y-nya? Ditambah. Ditambah, seret. Jadi deh, oh jadi sekarang titik barunya itu adalah negatif 1 kurangi 2. Berapa hasilnya? Negatif 3. Negatif 3,4 tambah 3. 7. 7. Kemudian
titiknya udah ya sekarang, dan kemudian didilatasi. Kalau didilatasi itu sama aja dengan dikali ya. Dilatasi faktor skalanya 3. Sama aja dikali kan? Nah, Iya. oke, dikalikan berarti negatif 3 kali 3 hasilnya berapa? Negatif 9. Negatif 9,7 kali 3. 21. Kelas 1. Nah, sekarang kita punya titik yang baru. Sebentar, saya inikan dulu tambah slide. Saya tambah slide, sepertinya kurang slide-nya. Oke, lanjutan. Oke, saya share screen lagi. Sudah tampil lagi layar saya? Sudah. Oke, sudah ya. Tadi kita sampai sini, sekarang udah punya titik yang baru. Titik yang barunya faktor skala 3. Sekarang titik yang baru berarti kita punya negatif 9,21 ya, titik yang barunya. Nah, gradiennya masih sama, masih sama. Oke, gradiennya masih sama ya, masih sama. Ini gradiennya masih sama, M sama dengan setengah, karena yang digeser hanya titiknya saja. Sekarang ingat kembali formula untuk membuat persamaan garis lurus. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, sekarang dibantu ya, kita tempatkan negatif 9-nya itu sebagai X1, Y-nya sebagai Y1. Oke, silakan boleh dibantu lewat chat atau lewat voice note. Ini ada Y dikurangi Y1-nya berapa? 9. Y1-nya, awas hati-hati. 21. 21 sama dengan M-nya berapa? Setengah. Setengah. Buka kurung X-nya. Tetap X kurangi X1-nya Negatif 9. negatif 9. Oke. Berarti Y kurangi 21 setengah X ditambah 9/2. Y kurangi, berarti sekarang menjadi Y sama dengan ya. Y sama dengan setengah X ditambah 9/2. Ini berubah ke ruas kanan jadi plus 21. Y sama dengan setengah X. Coba, jadi berapa nih 9/2 dari mana? 9/2 dari 1/2. Ini saya ini kan lagi, jelaskan lagi. Setengah kali X, ini 9/2 dari 1/2 dikali 9. Hasilnya 9/2. Oke, Sharon. Jelas? Oke. Nah, oke, ini prinsip pecahan. 9/2 ditambah 21. Berapa hasilnya? Yang bisa langsung nggak? Pecahan. Jadi berapa per berapa? Ada yang bisa langsung? Ini dibiarkan juga nggak masalah ya, 9/2 dengan 21-nya. Tapi kalau mau langsung, ini bisa ya. 2, ini 9, ditambah kalikan 2 kali 21, hasilnya 42. Berarti Y sama dengan setengah X ditambah 9 tambah 42, 51/2. Oke. Dah, kita dapat ini anggap sebagai G aksen, satunya lagi sebagai G. Ya. Sekarang kita rangkum. Kita rangkum. Bagian yang pertama, ini setengah X plus 9/2. Ini bagian yang pertama. Sehingga kita dapatkan G sama dengan setengah X ditambah 9/2
Sedangkan G aksen kita dapatkan setengah X ditambah 51 per 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Bisa. Oke, udah deh. Dapat, tinggal kita analisa. Analisa. Oke. Gradien garis G aksen sama dengan 2, adalah 2. Benar nggak gradien G aksennya itu 2? Salah. Harusnya berapa gradiennya? Setengah. Setengah. Oh, oke, harusnya setengah ya. Oh. Set, seret, salah. Garis G sejajar dengan garis G aksen. Sejajar enggak? Sejajar tidak? Nah, saya tuliskan teorinya. Kalau sejajar, itu M1 sama dengan M2. Itu sejajar. Ingat? Sudah ingat? Kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Gradiennya sama, berarti sejajar. Kalau digambarin kayak gini nih, tangan. Kalau kemiringannya sama, berarti dia sejajar. Ada lagi yang namanya tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka kemiringan yang pertama kalikan dengan kemiringan yang kedua, hasilnya harus negatif 1. Berarti pernyataan ini benar nggak? Garis G sejajar dengan garis G aksen. Benar nggak? Yang pertama ini M1-nya sama dengan setengah. Ini M2-nya juga setengah. Nah, berarti sama ya. Berarti pernyataan berikutnya ini setengah. Garis G sejajar dengan garis G aksen benar. Garis G yang tegak lurus dengan G aksen adalah negatif 1/2. Apakah benar? Tidak, tidak benar. Oke, ini garis G, garis yang tegak lurus dengan garis G aksen adalah negatif setengah. Tidak benar, harusnya negatif 2. Oke, garis G tegak lurus dengan garis G aksen. Ini kan harusnya sejajar. Tidak. Berarti berapa yang bernilai benar? Hanya 1 begitu. Bisa dipahami? Mencoba. Bisa. Oke, mencoba ya, karena udah malam kadang kita itu lebih memahami ketika mengulas lagi, ulang lagi. Nah, jadi ini prinsipnya seperti itu, dasar-dasar yang dipakai. Ini mungkin di tingkatan yang lebih lanjut ya. Tapi kalau misalkan cara cepatnya sih sebenarnya cukup lihat gradiennya aja. Tapi tadi saya ceritanya mau main-main sama teman-teman semuanya. Ceritanya mau main-main. Sehingga kalau ketemu soal yang seperti ini, itu udah lebih gampang ya. Nah, bayangan garis G yang bergradien 3, ini soal yang baru, terakhir. Soal terakhir. Bayangan garis G yang bergradien 3 adalah melalui titik 1 negatif 2. Setelah digeser, 3 satuan ke kanan dan satu Lagi MTS. apa? Oh, satuan ke bawah kemudian ditilasasi terhadap pusat O dengan faktor skala 2 adalah garis G aksen. Berdasarkan informasi tersebut, 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar sebanyak gradien garis G aksen adalah 3. Apakah benar? Benar, karena menggeser, mendilatasi itu tidak berpengaruh ke gradien, sehingga gradiennya tetap 3. Gradien garis G sejajar dengan garis G aksen. Apakah benar? Benar. Kenapa? Oh, ini sorry, ini ada yang keliru. Ini harusnya, oh ya ini salah. Ini G aksen adalah 3 benar. Garis G sejajar dengan garis G aksen. Benar tidak? Garis G sejajar dengan garis G aksen. Benar tidak? Benar tidak?
Benar tidak? Garis G sejajar dengan garis G aksen. Gradiennya ada perubahan tidak ketika digeser dan ditelasasi? Tidak ada. Berarti garis G sejajar dengan garis E aksen adalah Benar. Oh, benar. benar. Oke. Ini cara cepatnya ya. Kalau tadi kan cara yang lambat tuh. Gradien garis yang tegak lurus dengan G aksen adalah -1/3. Tadi ingat, yang G itu M1-nya tetap 3. Yang G aksen juga nggak berubah. M-nya tetap 3 ya. Berarti gradien garis yang tegak lurus dengan G aksen adalah -1/3. Berarti kalau mau mencari gradien yang tegak lurus kan harus M1 kali M2 sama dengan -1 ya. Itu kalau yang tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, berarti maka M2-nya kan ini udah 3 ya. Berarti M1 kali 3 sama dengan -1/3. Ekuivalen, berarti M1 harus berapa? Dipindah. 3-nya pindah ke ruas kanan. Berubah menjadi -1/3 ini. Oke. Berarti yang ketiga jawabannya adalah benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Ternyata benar. Yang tegak lurus harus -1/3. Karena ini 3 ya, biar jadi -1. Garis G tegak lurus dengan G aksen. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke deh, sampai sini. Tuh, ketika kita udah mempelajari konsepnya, lebih mudah, lebih cepat. Nah, oke. Ada 3 yang benar. Sip, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mau bertahan. Anissa, Esti, Friska, Denanta, Linda, Najwa, Nikmatul Khairiyah, Renisha, Sharon, dan Wanda. Memang tidak mudah mengistiqomahkan sesuatu kebaikan. Makanya saya terima kasih sekali sudah menyempatkan teman-teman semuanya yang masih semangat. Besok padahal masih berkegiatan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan banyak yang bisa difahami, diambil, mumpung masih di kelas 12 ya, karena mungkin waktu waktu teman-teman yang kelas 12 ini di sekolah tinggal 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Benar nggak? Benar, Kak. Benar. Sembari mengikuti ini, kalian mempersiapkan SNBT atau bisa jadi lewat jalur SNBP. Ya, lewat jalur SNBP. SNBP. Jadi nggak tahu rezeki mana yang akan Allah kasihkan. Jadi tugasnya kita mah ikhtiar saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti, tetap semangat. Sampai jumpa di 2 pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.